juga kan. Ketiga, lu bahkan nggak tahu kalau si Mbak itu sebenarnya ngarang, lu nggak tahu kan. Lakinya mah aslinya baik, tapi karena gua ngarang begini, jadi view gua tinggi, dapat viral, tai kucing. Bener-bener otak lu tuh nggak ada gitu. Inilah yang terjadi ketika orang nggak punya otak bikin konten dan ditonton sama orang yang nggak punya otak. Ayo masuk ya, masuk. Mas mau ikut masuk bisa? 1+1 berapa? 5. Yuk silakan masuk. Sekarang apa alasan orang-orang ini percaya gitu aja? Apakah karena mereka pernah interview langsung si Mbak bersama lakinya? Apakah karena mereka punya ilmu mentalis sampai bisa tahu si Mbak ngomong bener nggak? Atau karena mereka bisa telepon Tuhan langsung gitu? Kagak. Hanya karena mereka merasa relate, hanya karena mereka suka drama, hanya karena merasa laki modelan begitu udah nggak bikin kaget, udah banyak laki goblok di mana-mana. Otomatis bagi mereka si Mbak kredibel, 100% bisa dipercaya. Udah segitu doang kemampuan otaknya. Nggak bisa lebih jauh dikit gitu, ntar pusing palanya. Soalnya otak dia tuh kecil banget, mungil bang, mesti di zoom pakai mikroskop. Masih gedean amoeba dibanding otak dia. Jadi bisa juga kita bilang nggak punya otak gitu. Terus orang-orang ini kan nggak punya kerjaan ya, karena itu tadi dia sempet-sempetnya ikut campur urusan orang gitu. Nah orang-orang nggak punya kerjaan cenderung caper. Nah ini masalah baru nih bang. Orang-orang nggak punya otak ini berlomba goblok bang. Siapa paling goblok dia menang gitu. Kemenangannya itu ditandai dengan dapet top komen. Udah pencapaian hidup dia tuh segitu doang gitu bang. Komen segoblok mungkin, dinotis sama banyak orang, dapatlah top komen. Seneng banget itu seneng banget. Gua top komen, lu enggak. Karena dinotis sama banyak orang, akhirnya kegoblokan ini turun temurun. Ah masa sih ada suami kelakuannya kayak begitu? Wah di kolom komentar orang pada percaya. Ya udah gue percaya juga deh. Dia tinggal bentar aja ya, power mereka tuh udah kuat banget bang. Sampai orang-orang waras nih ikutan puyeng, kok orang pada nggak punya otak amat ya. Akhirnya ketimbun bang, orang-orang punya otak nih jadi mulai nggak kelihatan. Lu nggak apa-apa kok nggak suka sama konten ini. Lu merasa gue terlalu mojokin cewek, gue mohon maaf. Jujur dalam hati, gue pengen lu semua bahagia. Gue pengen lu semua punya tujuan masing-masing yang hebat-hebat, yang extraordinary. Bukan berdasarkan apa yang orang bilang di TikTok. Jangan mau diatur sama orang-orang nggak punya otak. Garis finish orang beda-beda. Gue pengen lu sukses pakai cara lu. Insya Allah bisa. Udah sih gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum.